Tes. Cek, cek. Kurang keras, kurang keras. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, teman-teman Kanit, Kasubdit, Kabak Binop, Snal, Ditkrim Polda Metro Jaya, teman-teman media. Siang ini saya akan menyampaikan beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dirkrim Polda Metro Jaya. Karena kita ketahui bersama bahwa Satgas Ops Nusa, Operasi Aman Nusa 2 lanjutan yang kemarin sudah saya sampaikan, ini mengimbangi dengan adanya kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat. Ada 7 Satgas di sini. Salah satunya adalah Satgas Penegakan Hukum yang dibentuk, di mana tugasnya adalah menyidak beberapa perusahaan-perusahaan yang ada dan melakukan penindakan apabila memang itu melanggar aturan, yang khususnya adalah non-esensial dan juga non-kritikal. Yang kita ketahui bahwa non-esensial dan non-kritikal ini kebijakan pemerintah adalah work from home. Itu pertama. Yang kedua, karena beredar di masyarakat banyaknya alat-alat kesehatan maupun juga obat-obatan yang sempat langka di peredaran, ya, sehingga perlu tim ini bergerak juga untuk menyelidiki tentang obat-obatan yang sekarang ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah kemungkinan ada penimbunan atau permainan harga eceran tertinggi yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum untuk mencari keuntungan, sehingga tim ini bergerak. Dari kemarin sudah kami sampaikan beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh Satgas Penegakan Hukum ini, ya, baik itu menindak perusahaan-perusahaan yang non-esensial, non-kritikal, dan juga menindak beberapa reseller-reseller obat yang ada yang memang bukan ketentuannya untuk menjual obat-obat keras yang ada. Karena obat-obat keras yang dengan resep dokter itu harus memiliki STRTTF namanya, ya, atau surat izin khusus untuk menjual, misalnya apoteker. Tetapi ini dijual oleh beberapa retailer-retailer obat sendiri yang memang bukan keharusannya untuk mereka menjual. Bahkan sekarang ini sudah ramai di media sosial, ya, menjual melalui online. Padahal ini barang-barang atau obat-obat keras yang memang harus dengan resep dokter. Ya. Kemarin Krimum sudah mengungkap lagi satu kasus di mana ada 2 tersangka di sini. Yang pertama, tersangka inisialnya M. Inilah yang menjual obat-obatan dengan harga eceran tertinggi, di atas tinggi dari eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Ya, 2 orang kami amankan. Yang pertama saudara M, yang kedua adalah saudara MPP. Sama mereka berdua ini. Jadi keterkaitan mereka berdua, saudara M ini yang membeli obat kemudian menjual kepada saudara MPP dengan harga 2 kali lipat. Setelah itu MPP ini yang menawarkan melalui media sosial, ya. Ulangin, dari saudara MPP ke saudara M, ya.
Obatnya adalah, jenis obatnya adalah oseltamivir fosfat yang 75 mg. Mana obatnya itu? Apa diambilkan aja, diambil biar nanti Pak dari Krimum yang saya nanti menjadikan. Nah, ini termasuk obat keras, sudah diatur oleh Kemenkes. Harganya obat ini, satu kotak ini isinya 10 kotak. Ulangi, kayak gini ya, 10 kotak. Harga per satu kotak itu sekitar 260.000. Ini harga eceran tertinggi. Ya. Ini harga eceran tertinggi dari pemerintah. Per satu kotak ini harganya 260.000. Ya. Jadi kalau satu kotak seperti ini, kalau 10 kotak jadinya 2.600.000. Sampai ke masyarakat yang membutuhkan, itu harganya sudah sampai 8.400.000. Antara 84 sampai 85. Berarti ada kenaikan yang dia peroleh keuntungan ini sekitar 4 kali lipat. Karena tahu ini jadi langka obat ini. Ya. Jadi langka obat ini sehingga itu dinaikkan. Sama dengan ivermectin kemarin. Yang harga ecerannya 75.000, tetapi sampai ke masyarakat 400.000 per satu kotak. Inilah orang-orang yang coba mencari keuntungan. Saya katakan kemarin, ini orang menari-nari di atas penderitaan orang lain ini. Ya, kami masih terus menyelidiki, masih banyak nanti akan kita ungkap. Ya, kami akan cari dari hilir sampai ke hulunya semuanya untuk cari keuntungan seperti ini. Ya, kedua-duanya sudah kita amankan, kami masih mendalami lagi apakah kemungkinan masih ada lagi distributor di atas yang bermain nakal, karena pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi. Ada 11, saya sudah katakan kemarin, ada 11 jenis obat yang sekarang ini memang ramai dicari oleh masyarakat, termasuk salah satunya ini dan ivermectin kemarin. Ini kita akan terus lakukan penyelidikan, baik itu langsung ke retailer-retailer yang ada maupun juga melalui media sosial dia menjual. Karena ada ketentuan dari Kemenkes. Obat-obat yang dengan resep dokter harus memiliki izin yang menjual itu. Ya. Harus memiliki izin STR-TTF namanya. Ya. Karena memang izin ini, obat ini harus dengan resep dokter, tetapi sudah bebas dijual dengan harga tinggi. Karena tahu sudah langka, sekarang sudah dijual dengan harga tinggi. Nah, kedua pelaku ini kita kenakan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, ya, di pasal 107, junto pasal 29, juga di Undang-Undang RI Nomor 8 tentang perlindungan konsumen, juga di Undang-Undang RI Nomor 19 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi transaksi elektronik. Ancamannya paling lama 5 tahun dan selama-lamanya 10 tahun penjara. Untuk kedua-duanya. Ini mungkin awal dari saya teman-teman. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Dir Krimum. Atau mau ditanyakan silakan. Perannya apa? Penjual. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Kabag Binop dari mewakili Kasubdit Resmob. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita ekspos ada 2 jenis kasus, 2 jenis perkara. Perkara yang pertama adalah tentang pemalsuan. Apa yang dipalsukan, objeknya adalah surat keterangan bebas COVID atau hasil PCR. Yang dipalsukan objeknya adalah PCR, surat keterangan PCR. Yang kedua adalah tentang masalah penjualan obat. Saya ulangi yang pertama dulu, adalah tentang pemalsuan. Apa yang dipalsukan? Yang dipalsukan adalah surat keterangan hasil PCR yang menyatakan barang ini negatif tanpa melalui proses lab.
Apa dampaknya rekan-rekan sekalian? Yang pertama, dampaknya secara KUHP itu pemalsuan. Lalu apa kaitannya dengan penanggulangan bahaya COVID? Sekarang kita semua monitor bahwa hampir semua kegiatan, bepergian, atau yang lain semuanya harus menggunakan surat keterangan hasil PCR, mau rapat, mau apa, dan lain sebagainya. Untuk apa itu? Untuk supaya orang yang positif tidak menyebarkan virusnya. Sekarang orang tanpa melalui satu proses lab mengeluarkan surat ini, sehingga upaya penanggulangan terhadap COVID ini tidak bisa terseleksi dengan baik. Orang mau bepergian menunjukkan hasil PCR, PCR-nya palsu. Kita nggak tahu dia positif atau negatif. Dampak terhadap penanggulangan COVID dalam pasal 263 KUHP atau 268 ini sangat berbahaya bagi penyebaran COVID. Oleh karena itu, Satgas menindak tegas. Contohnya, ini nanti di bawah kita tunjukkan salah satunya hasil pemeriksaan laboratorium. Termasuk hasil vaksinasi dan lain sebagainya. Dalam perkara yang pertama tadi, ada 3 kelompok yang kita amankan. Bagaimana caranya? Caranya dia tawarkan ini melalui satu media sosial, orang memesan yang dengan surat ini dia bisa melakukan seolah-olah dirinya negatif COVID. Padahal belum tahu. Inilah dampak bahayanya dari surat palsu ini dalam rangka penanggulangan COVID. Itu yang pertama, kasus yang pertama kurang lebihnya itu. Sehingga mempunyai nilai strategis dalam upaya menanggulangi COVID. Kalau dia positif kan dia harus karantina, nggak boleh kemana-mana. Nah sekarang dikeluarkan surat ini, diperlakukanlah dia sebagai seorang yang negatif. Sementara tidak melalui proses laboratorium yang seharusnya diterbitkan. Itu yang pertama. Perkara yang kedua adalah tentang penjualan obat. Apa perannya? Apa pengaruhnya? Yang pertama, perlu diketahui ada rute penjualan obat ini dari pabrik farmasi kepada pedagang besar farmasi, dari pedagang besar farmasi kemudian didistribusikan kemana saja, ke rumah sakit, ke apotek, atau pedagang obat yang berizin. Nah terus, setiap orang yang menjual obat, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas, harus memiliki izin. Orang-orang ini menjual obat klasifikasi obat keras tanpa ada keahliannya. Apa dampaknya rekan-rekan bagi penanggulangan bahaya COVID? Ketika ini, yang tadi distribusi dari pedagang besar farmasi, dari pabrik ke pedagang besar farmasi, kemudian didistribusikan ke rumah sakit, apotek, atau pedagang obat berizin. Orang-orang ini membeli dengan jumlah yang banyak. Untuk apa? Untuk mencari keuntungan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas sampai 4 kali lipat. Tidak semata-mata hanya karena masalah harga. Tetapi dengan adanya orang-orang seperti ini mengakibatkan ketersediaan yang seharusnya ada di apotek, ketersediaan yang seharusnya ada di rumah sakit, ketersediaan yang seharusnya ada di pabrik obat, tidak ada karena sudah diborong oleh mereka. Dibeli dan kemudian diperdagangkan. Akhirnya di pasaran yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Karena orang mencari tidak ada, naik harganya. Inilah orang yang mengambil kesempatan, mengambil keuntungan. Sementara di masyarakat lagi pada butuh obat-obat ini. Ini kan tidak tepat ini, tindakan ini. Diborong oleh mereka dalam jumlah besar, diperdagangkan dengan menaikkan harga. Yang timbul di toko obat, di apotek, di rumah sakit, jadi kurang. Sementara masyarakat sedang membutuhkan itu. Ini harus dihentikan. Dengan diungkapnya beberapa perkara ini, diharapkan yang lain berhenti nih. Diperingatkan untuk berhenti. Sayangi masyarakat kita yang sedang membutuhkan.
jangan mengambil keuntungan, akhirnya yang seharusnya tempat itu ada menjadi tidak ada. Apa perannya? Yang pertama, perannya tadi menjual kepada masyarakat dengan harga tinggi, dia beli dari satu lagi, dan kita akan terus naik ke atas. Itu ya rekan-rekan. Jadi kenapa dampak bahayanya dari satu surat ini dan juga dari orang-orang yang membeli obat dan dia menjual. Apa yang dikenakan pasalnya? Yang pertama tentang obat dulu adalah tentang undang-undang kesehatan. Dia tidak punya keahlian dan tidak boleh menjual itu. Dan yang kedua perlindungan konsumen yang kita terapkan. Itu rekan-rekan mungkin tadi menjawab pertanyaan salah satu rekan media. Saya kembalikan ke Pak Kabid. Ada lagi silakan. Kasih mic biar saya dengar. Enggak ada? Gimana? Bentar dulu ya. Siapin mic. Mungkin Pak, tadi kan udah dijelasin tentang dia menjual melalui media sosial dengan harga dan ini lain-lainnya lah. Ini apa namanya, dari mana dia semudah itu mendapatkan barang, bahwa barang itu, obat itu sudah obat keras dan harus memiliki izin. Bahkan apa namanya, pihak toko obat yang udah ada izin pun untuk menjual kepada yang membeli itu juga harus toko yang mempunyai izin. Tapi mereka ini dengan mudah bisa memperoleh itu dalam jumlah juga seperti Bapak tadi bilang, dalam jumlah besar. Itu mungkin ya, satu ya. Yang kedua, apakah memang dia juga mengiklankan sehingga orang-orang itu, masyarakat begitu apa namanya, begitu tertarik untuk membeli obat-obat seperti itu, padahal masyarakat itu mungkin pikiran kita aja ya, mungkin masyarakat itu tidak tahu bahwa apa bahayanya dan apa efek yang akan ditimbulkan setelah dia mengkonsumsi obat itu. Mungkin. Terima kasih Pak, itu perlu dijelasin mungkin Pak, jangan hanya apa namanya, biar masyarakat tahu. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak Kabid. Bagus, pertanyaannya bagus. Dari mana didapatkannya? Dari Direktorat Kriminal Umum, khususnya dari Subdit Resmob, saat ini sudah mendapatkan 2 tingkatan, Pak. Dari yang menjual kepada di mana dia membeli. Ke atasnya identitasnya juga sudah kita dapat. Mudah-mudahan rentang ini akan terus ke atasnya seperti yang sudah beberapa kasus dilakukan. Apa yang Bapak sarankan itu betul, kami sedang kerjakan dari mana itu. Kemudian yang kedua, kenapa masyarakat ini membeli obat itu? Kita semua tahu saat ini sedang COVID, sedang luar biasa lah. Kemudian ada beberapa dari berbagai macam media maupun mainstream, apakah itu media sosial atau dari sumber lain, yang mengatakan bahwa obat-obat ini katanya itu dapat mengobati atau disebutkan sebagai terapi penanggulangan COVID. Kita semua tahu dari media sosial, dari berbagai macam platform yang ada di tempat kita ini, banyak masuk apa jenis obat berbagai macam. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya itu diatur dosisnya oleh orang kesehatan. Sebagai seorang penyidik saya tidak tahu, Pak. Sebagai seorang penyidik saya tidak tahu. Tetapi dengan adanya ini, harusnya obat-obat itu tersedia di tempatnya. Di mana tempatnya? Di rumah sakit, di apotek, di toko obat berizin. Karena dibeli oleh mereka-mereka ini dalam jumlah yang besar, dipasarkan sendiri melalui online, akhirnya ketersediaan di tempat yang seharusnya ada menjadi menipis. Menjadi tidak ada. Itulah sebabnya, makanya, dan yang kedua, ditinjau dari hukum pidananya, itu tidak boleh. Diatur di mana itu? Diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Dia menyatakan tidak boleh orang yang tidak memenuhi kualitas itu menjual obat itu. Kenapa? Dampaknya karena setiap orang beli obat pasti akan diatur.
dosisnya. Oleh karena ini obat ini harus dengan resep dokter. Satu hari sekali kah, 2 hari sekali kah, diminum habis makan kah, diminum sebelum makan kah. Ada aturannya. Ketika dia membeli, diberikan aturan itu sesuai dengan resep dokternya. Sekarang Bapak bayangkan kalau orang beli lewat online. Yang menjual orang yang bukan punya keahlian. Lalu bagaimana cara ngatur dosisnya? Lalu bagaimana obat itu bisa efektif buat pasiennya? Itulah makanya undang-undang sudah mengatur enggak boleh. Dilarang dijual oleh orang yang bukan punya keahlian karena dampaknya kepada kesehatan. Pengobatan ini menjadi tidak efektif karena dosisnya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena dijual oleh orang yang tidak punya keahlian. Gitu kira-kira ya Pak ya. Bisa dipahami lah rekan-rekan sekalian. Kita katulasa dulu ya. Ya. Masih ada pertanyaan kan? Nanti dulu belajar bahasa Inggris tanya keuntungannya Pak. Keuntungannya yang sudah dia apa? Ya nanti saya jelaskan. Karena yang termasuk palsu ini kan masih ada lagi ya. Iya betul. Kasus yang lain nanti kita lain ini lagi, cari waktu lagi kita jangan capek kasihan yang online nih, capek ketiknya dia. Ya kan? Dari pagi sekarang ini mungkin sudah 10 aja udah gemeter jempolnya tuh. Kalau TV enak langsung. Ada yang live enggak? Kemarin saya ngomong gini live. Oke, silakan. Oke, kalau obat ini pemeriksaan awal, hasil keterangan awal bahwa dia masih baru, masih kami dalami juga. Yang PCR, ya pemalsuan surat PCR, kemudian juga surat
vaksin maupun juga antigen, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirkrim ada 3 TKP dengan 4 tersangka yang sudah kita amankan, ada 1 yang DPO. Sekarang kita masih lakukan pengejaran di 3 TKP tersebut. Kenapa yang lain nggak kami hadirkan? Karena anak di bawah umur. Ya, pemasarannya melalui media sosial yang ada, ya, platform media sosial mereka masing-masing. Untuk swab antigen itu dijual dengan harga 60.000 untuk surat keterangan swab antigen. Kemudian untuk PCR itu dihargai dengan 100.000. Dan untuk kartu vaksinasi ini sama dihargai dengan 100.000. Rata-rata sejak bulan Maret lalu mereka beroperasi, sudah ada sekitar 97 ya, 97 orang sampai dengan ratusan lah mereka sudah menjual surat keterangan palsu seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir juga masalah dampak dari ini, karena ini rata-rata kan mau dipergunakan untuk perjalanan jarak jauh, termasuk di dalamnya adalah mau naik pesawat misalnya. Persyaratan sekarang ini di PPKM darurat kan mau naik pesawat itu harus punya vaksinasi minimal 1 kali, kemudian juga PCR minus 2 hari sebelumnya. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau palsu semuanya, yang dia siapkan dokumen ini dengan beli dengan harga murah begini, tidak melakukan tes, kenyataannya dia positif atau reaktif. Sampai kapan kita mau berhenti menghadapi pandemi COVID-19 ini kalau nggak kita tindak? Dia tidak menyadari bahwa korbannya ini bisa jadi banyak. Itulah manusia yang nggak bertanggung jawab seperti ini. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Itu yang terkait ini Pak Kabit, ini kan yang disampaikan Pak Kabit tadi, 1 box aja itu nilainya udah 2 jutaan ya Pak, untuk obat itu. Satu begini 2.600.000. Ya, 1 box itu kan. Ya. Nah, artinya kan ini butuh dana Pak. Ya. Dananya cukup, kalau dia beli mungkin ada ratusan box, nah itu nilainya juga cukup fantastis sih. Artinya dia punya pembayar atau donatur atau apa modal ya kan, seperti itulah. Nah terus ini apakah merupakan jaringan sindikat pengedar obat-obat yang khusus ya kan untuk diperjualbelikan dengan harga tertentu, karena sebelumnya mungkin dia sudah melakukan hal-hal yang biasa seperti ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik rekan-rekan, tadi pertanyaannya apakah ada donatur gitu dalam rangka membeli ini. Obat yang di sini memang pedagangnya masih belum kita lihat adanya karena tidak membutuhkan dana sampai miliaran gitu. Untuk sementara ini tidak sampai seperti itu, makanya kita coba naik ke atas dalam rangka penyidikan lanjutan. Saat ini sudah ada 2 tingkatan, kita ada dapat 1 orang lagi dan kemudian yang ke atas masih kita buru sampai ke atas. Rekan-rekan, yang mengungkap tentang penjualan obat ini bukan hanya Direktorat Kriminal Umum, ada juga Direktorat Kriminal Khusus, ada juga Direktorat Narkoba, ada juga di jajaran di Polres. Ini yang kemudian nanti akan kita analisa ke atas Pak, akan kita analisa ke atas. Ini salah satu contoh saja. Di Direktorat Kriminal Khusus juga kemarin sudah juga mengekspos tentang ini. Di Direktorat Narkoba juga ada. Mungkin di Bareskrim dan juga satuan kewilayahan yang lain sama. Kita akan himpun ini, kita akan lakukan analisa sampai untuk menjawab pertanyaan tadi, Masnya. Gitu ya. Cukup teman-teman semuanya? Ya. Nanya apa lagi Mbak? Pak Kabit izin tanya, Baby dari iNews. Ya Pak Kabit izin tanya, terima kasih Baby dari iNews TV. Pak, terkait mengenai pembuatan surat PCR palsu dan juga surat keterangan vaksin, apakah ini ada bentuk kerjasama nyata khususnya dengan Kemenkes nih untuk surat vaksinasi? Kan nggak ada barcode-nya ya Pak ya kalau surat keterangan sudah vaksin.
apakah sudah ada kerjasama nih Pak untuk antisipasi membedakan yang mana yang palsu, mana yang asli, supaya nantinya lebih kelihatan yang asli yang mana, kan pasti oknum-oknum untuk membuat surat vaksin ini jadi nggak pede. Oke, saya ngerti. Saya tambahkan, saya jawab dulu sedikit, nanti akan ditambahkan oleh Pak Dirkrimum ya. Surat palsu yang dikeluarkan oleh para pelaku-pelaku ini, contoh saja satu pelakunya yang anak di bawah umur, ini surat hasil PCR misalnya, dia palsukan dari rumah sakit Siloam. Ya, hasil PCR yang Siloam itu yang kemudian dia modifikasi, kemudian itu yang dia palsukan, contoh satu. Kemudian juga ada dari rumah sakit Mayapada Hospital. Ada swab antigen dari klinik Kimia Farma dia bisa bikin. Juga ada kartu vaksinasi yang seperti ini dari Kementerian Kesehatan. Yang saya katakan tadi. Ini Kementerian Kesehatan ini. Ini palsu. Ya, bagaimana teknisnya nanti silakan, Pak. Jadi udah ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, adakah kerjasama, gitu pertanyaannya, adakah kerjasama dari pemalsuan ini dengan dinas yang terkait? Saya jawab tidak ada. Dia ini hanya membuat surat keterangan tentang hasil PCR yang rata-rata pesannya negatif. Yang rata-rata memesan negatif. Untuk apa digunakan? Untuk berbagai macam kepentingan, salah satunya untuk perjalanan atau mengadakan rapat-rapat pertemuan. Rekan-rekan sekalian, ada nggak kerjasamanya? Tidak ada. Lalu bagaimana dengan kaitan barcode? Kalau barcode ini digunakan, pasti tidak akan terbaca di sana karena ini palsu. Pembelinya, pemesannya, apakah tahu ini palsu apa enggak? Tahu. Ini palsu karena tidak melalui pemeriksaan. Kenapa sih lahir surat ini? Surat ini lahir sebagai hasil pemeriksaan laboratorium. Dari laboratorium ke belakangnya ada pola pengambilan sampel, ada swabber, dan lain sebagainya. Ini semua tidak dilakukan. Karena orang pemesan itu tidak pengen diperiksa, dia cuma pengen dapat suratnya doang. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan berbagai macam kepentingan. Kalau ini terus berlanjut, kita tidak tahu orang itu positif atau negatif, reaktif atau non reaktif, pasti dengan adanya surat ini, perlakuan terhadap dirinya adalah perlakuan seolah-olah non reaktif, seolah-olah negatif. Akhirnya dia biasa bergaul seperti biasa orang-orang yang negatif. Ini dampaknya sangat luar biasa. Contohnya saat ini sudah berapa orang yang terinfeksi untuk di wilayah Jakarta saja. Dampaknya yang sangat luar biasa. Dan ini juga makanya di kesempatan ini saya menghimbau bukan hanya kepada si pelaku pemalsuan, tetapi yang menggunakan juga akan kami usut terus ini. Karena tidak ada kesadaran sama sekali untuk menanggulangi bahaya penyebaran virus COVID-19 ini. Itulah kira-kira ya, kalau ditanya ada kerjasama, tidak ada karena ini palsu. Ya. Ini gimana cara bedanya Pak? Karena kan dua-duanya nggak ada barcode-nya Pak. Yang aslinya juga nggak ada barcode. Mungkin dari dinas kesehatan yang paling tahu nih tentang permasalahan ini. Cuman kalau dari penyidik yang jelas ini dipalsukan, ada fakta hukum dipalsukan, untuk apa dipalsukan, dampak yang timbul dari pemalsuan inilah yang kemudian ini. Pertanyaan yang lebih teknis tentang bagaimana caranya, mungkin dari yang mengeluarkan yang lebih paham. Tetapi tentang kepastian bahwa ini palsu nyata. Sehingga kita bisa terapkan kepada 263 atau 266, 268 persisnya untuk masalah surat keterangan dokter itu. Ya, cukup ya? Cukup ya? Ya? Oh lagi? Palsu tentang PCR ataupun antigen itu banyak digunakan, dipesan oleh kalangan birokrat dan pengusaha, benar nggak? Karena ada kabar bahwa
mereka-mereka yang menggelar rapat ataupun mereka tidak mau susah, tidak mau mereka melakukan pemeriksaan ataupun takut mereka nanti pas diperiksa atau benar positif mereka harus dikarantina. Itu aja ketegasan aja. Ya, Benar paham nggak? saya. Oke, makasih. Saya fokus kepada pertanyaan ya. Pertanyaannya, benarkah bahwa ini dipesan oleh kalangan pengusaha dan birokrat? Jawabannya belum ada data yang menunjukkan itu. Yang pasti orang yang berkepentingan, siapa yang mesan rata-rata untuk kepentingan perjalanan. Sebagian untuk kepentingan perjalanan. Siapa yang melakukan perjalanan? Semua kalangan melakukan perjalanan. Saya nggak mau bilang profesi-profesi tertentu, nggak tepat saya mengatakan itu. Ya, oke. Oke, cukup ya teman-teman. Tambahan satu, jadi hasil operasi Satgas Penegakan Hukum sejak tanggal 5 kemarin, karena kita tahu bersama bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan non-esensial dan non-kritikal itu memang cukup kerja di rumah 100%. Ya. Pada saat kita lakukan operasi penyekatan di jalan tanggal 5 atau hari Senin yang lalu, masih banyak ditemukan warga-warga yang memaksakan dirinya untuk ke kantor padahal dia non-esensial dan non-kritikal. Ada yang memang dia dengan keharusan oleh pimpinan perusahaannya, sehingga tim turun bergerak juga Satgas Operasi Gakum ini, juga dari pemerintah daerah dalam Satgas Operasi Justisi. Dari Ops Gakum sendiri sampai dengan tadi malam sudah melakukan penyidikan, udah naik sidik itu sekitar 34 perusahaan yang kita segel dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Kemudian ada satu yang masih lidik, ini masih kita dalami karena baru, masih dalam pemeriksaan. Jadi total semua sudah 35, tapi 34 sudah naik sidik. Dan kemudian ada satu yang penyelidikan. Siapa yang kita tetapkan sebagai tersangka? Rata-rata adalah pimpinan-pimpinan yang bertanggung jawab di perusahaan-perusahaan tersebut. Jenis-jenisnya adalah jenis-jenis yang non-esensial dan non-kritikal yang kita tindak. Dan ini tim Ops Gakum masih bergerak terus. Ya, apabila kita temukan, kita akan tindak tegas sama dengan seperti ini. Ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran. Kebijakan pemerintah sudah jelas, PPKM darurat, kita sudah tahu. Kemarin tertinggi di Indonesia, termasuk di Jakarta, positif rate cukup tinggi, yang reaktif sampai dengan 13.000, tertinggi selama ada pandemi COVID-19 ini. Siapa lagi ya yang bisa mau sadar dan disiplin? Upaya kita untuk memutus mata rantai ini, upaya kita untuk menyehatkan warga-warga yang lain, tolong tidak usah keluar, cukup di rumah saja. Ya, nyok di rumah saja, itu aja yang paling ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.